akbar. Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah yang pertama kali kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan yang sangat berbahagia di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan pada hari ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengisahkan peristiwa yang sangat besar pada pagi hari ini di dalam kitabnya, yaitu kitabullah Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal fajri, demi waktu subuh pada hari ini tadi sampai pagi hari ini, ketika kita melaksanakan sholat subuh secara bersama-sama berjamaah, dan pagi hari ini kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah pada pagi hari ini adalah hari yang sangat dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr wa layalin asr, dan 10 di hari bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hari itu. Wasabi wal fadr, dan demi hari yang digenapkan dan diganjilkan, yaitu pada hari tanggal 8 dan tanggal 9, yaitu tanggal kemarin dan tanggal 9 kemarin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahwasanya sungguh pada hari ini hari yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tiada seluruh amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan sungguh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, ma min ayamin, tidak ada suatu hari amal solihah fihinna ahabu ilallah, yang amalan-amalan soleh itu dicintai oleh Allah, min hadhil yaumil asr, daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 pada pagi hari ini. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah,
Qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, tidakkah amalan itu disaingi, ditandingi dengan pahala jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan pahala jihad fisabilillah itu tidak bisa menandingi pahala amalan solehah yang kita kerjakan pada hari tanggal 1 maupun sampai tanggal 10 pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, illa rojulun kharuja min binafsihi wa amalihi, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan membawa harta dan seluruh hartanya, walam yarji bisyai'in min dalik, kemudian orang itu tidak kembali, habis seluruh hartanya maupun jiwanya yang dijihadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh pada hari ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 hari ini adalah suatu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, kalau kita bercerita tentang pada hari ini, yaitu hari raya Idul Adha, tidak lepas dari kehidupan Nabiullah Ibrahim dengan Ismail. Rasulullah SAW telah bersabda, jamaah sekalian, tiada nabi maupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti pernah mengembalakan kambing. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sampai penantiannya 80 tahun, dikerjakanlah beliau itu sebagai penggembala kambing, karena beliau adalah seorang nabi yang selalu dikenal mempunyai peternakan kambing dan unta yang sungguh luar biasa banyaknya. Beliau dikenal sebagai orang yang selalu menjamu tamu-tamunya jika berkunjung kepada rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sela-sela mengembalikan kambing, Nabiullah Ibrahim selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala di atas langit memujinya di hadapan para malaikatnya. Wahai para malaikat, lihatlah hambaku Ibrahim selalu mengagungkan namaku. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, izinkan Nabiullah Ibrahim diuji, barangkali ia bisa terkena fitnah daripada ujian itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan. Baiklah, kita uji Nabiullah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang malaikat untuk turun ke bumi, bertasakul sebagai orang laki-laki mendatangi Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, waalaikumsalam ya aki. Kemudian seorang laki-laki tadi bertanya, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang musafir, yang telah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Aku kehabisan bekal. Bolehkah aku meminta 1 ekor kambing engkau? Jawab Nabi Ibrahim, silahkan kau ambil. Kemudian seorang pemuda tadi mengatakan, wahai Ibrahim, jika bekal saya itu hanya engkau berikan 1 ekor kambing, maka akan kurang karena perjalananku masih jauh. Nabiullah Ibrahim mengatakan, ambillah 1 lagi. Kemudian seorang pemuda tadi mengatakan lagi, masih kurang ya Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim? Wahai seorang pemuda, janganlah engkau mengambil kambing saya 1 maupun 2. Kau ambil seluruhnya kambing yang aku punyai, maka akan aku sedekahkan pada engkau. Wallahi, kata Ibrahim, seumpama aku memiliki seorang
Seumpama aku ini dikaruniai seorang anak, maka anak itu pun aku akan kukurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui jamaah sekalian, selama 80 tahun Nabiullah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Selalu ia dengungkan kepada Allah, selalu doa itu ia panjatkan kepada Allah Subhanahu, supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fabasarna bingulamin halim. Sesungguhnya kami wahyukan, kami mimpikan Ibrahim akan kedatangan seorang anak. Masya Allah, sungguh perjuangan jamaah sekalian. Penantian 80 tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ketika kehadiran anaknya Nabiullah Ismail, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menguji, mengingatkan Nabiullah Ibrahim akan janjinya, mengingatkan Ibrahim akan sumpahnya ketika nanti diberikan seorang anak akan ia kurbankan kepada Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, Fallama balagha ma'ayu sayyan. Sesungguhnya ketika Nabiullah Ismail itu menginjak masa-masa balik, masa-masa yang dicintai oleh Nabiullah Ibrahim, perintah Allah SWT seakan-akan perintah itu mengingatkan Ibrahim, ya bunaya inni arafil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi kepada Allah, anni atbahuha fangdur mata tara, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih engkau wahai Ismail, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallahu minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, peristiwa ini sangat luar biasa jamaah sekalian. Bagaimana kalau wahyu Allah Subhanahu wa taala ini turun kepada kita? Sanggupkah kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahkan oleh Allah seumpamanya untuk menyembelih anak yang kita cintai. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan selama puluhan tahun yang kita nanti-nanti, kemudian Allah merintahkan untuk menyembelih putra yang sangat kita cintai. Niscaya perintah itu sangat berat sekali jamaah sekalian. Betapa teguhnya Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah Allah SWT. Ketika benar-benar mau dilakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad shadaqta ru'ya ya Ibrahim, engkau telah sungguh membenarkan mimpimu itu. Kemudian Allah SWT memberikan gantinya, yaitu seekor domba yang sangat besar yang diberikan oleh malaikat kepada Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, sedikit mari kita singgung apa hikmah daripada perintah kurban ini. Yang pertama jamaah sekalian, sesungguhnya perintah kurban ini adalah perintah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan perintah kurban ini dengan perintah, yaitu perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kau mendirikan salat kemudian berkurbanlah. Ibadah kurban disandingkan dengan perintah salat, artinya bahwasanya perintah berkurban ini adalah perintah yang sangat agung. Pahalanya luar biasa sekali besarnya di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, jamaah sekalian yang pada kesempatan pada tahun hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mudah-mudahan kurban jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hikmah yang kedua, apa itu ibadah kurban ini? Sesungguhnya ibadah kurban adalah mengingatkan bahwasanya sesungguhnya harta dan anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita jamaah sekalian mencintai harta. Fitrah kita jamaah sekalian mencintai anak-anak kita. Namun harta dan anak jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan jamaah sekalian, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian dan sisi Allah adalah pahala yang besar. Jamaah sekalian, jangan sampai harta dan anak-anak ini sampai melupakan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyindir sifat kita, selalu mengingatkan fitrah kita. Jika kita diberikan kecukupan, kita ini mudah lupa jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Quran surah dalam sebuah ayatnya, kalla innal insana layatgo ara'ahu stahna. Sungguh manusia itu mudah sekali melampaui batas ketika manusia itu diberikan kecukupan. Jamaah sekalian, hendaklah kita menyadari, selalu introspeksi diri bahwasanya harta maupun anak-anak yang sangat kita cintai ini adalah fitnah maupun ujian. Jangan sampai fitnah dan ujian ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mencintai anak-anak dan keluarga kita. Karena apa? Ini adalah fitrah kita sebagai manusia. Namun jamaah sekalian, jangan sampai lupa hal demikian melupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirulah para sahabat, tirulah generasi yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu generasi yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka di antara para sahabat orang-orang yang kaya. Sebutlah Utsman bin Affan. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwasanya Utsman ketika perang Tabuk menginfakkan 1000 dinar hartanya ketika yang dibawa pada saat itu. Jamaah sekalian, 1 dinar itu kalau dikonversikan sekarang adalah 2 juta. Ketika dikalikan 1000 dinar artinya 2 miliar jamaah sekalian. Tidak cukup itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai jamaah kaum muslimin, kita masih kurang karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu sangat jauh sekali, memerlukan beberapa puluh hari untuk sampai ke sana, memerlukan perbekalan yang sangat banyak sekali. Silakan kalian menginfakkan yang kalian punya. Kemudian Utsman kembali pulang mendatangi di rumahnya. Kemudian Utsman memberikan 100 ekor kuda, yang 1 ekor kudanya itu sampai harganya 100 juta jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kemudian Utsman pulang lagi membawa 100 ekor kuda lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kemudian Utsman pulang lagi membawa 100 ekor kuda lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lagi memompa semangat dengan berjamaah sekalian, siapa lagi yang mau berinfak? Ternyata dalam pikiran Utsman masih kurang 300 ekor kuda. Kemudian Utsman membawa 960 ekor kuda. Kemudian Rasulullah SAW, siapa lagi yang mau berinfak? Ternyata masih kurang lagi. Kemudian Utsman pergi pulang lagi membawa 60 ekor unta. Masya Allah, 1000 ekor kuda maupun unta yang diinfakkan kepada Utsman. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari itu, sungguh pada hari ini Utsman tiada lagi kecelakaan untuk baginya. Artinya apa? Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya sekali. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kaya.
Karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, setiap pagi hendaklah engkau berdoa, Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Ya Allah, setiap pagi aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak dan luas yang engkau berkahi. Jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaya. Dengan kaya kita bisa untuk membantu fakir miskin. Dengan kaya kita bisa membangun pondok pesantren. Dengan harta kita bisa membangun masjid. Dengan harta kita bisa untuk pergi umroh maupun haji. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kaya dan kaya. Jamaah sekalian, yang terpenting jangan sampai melupakan harta yang kita kumpulkan itu sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, hikmah pada pagi hari ini, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki, diberikan anak-anak yang soleh maupun solihah, bahagia dunia wal akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka syami'un qarib mujib da'wat ya khadil hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa ubidan wa firli fa innahu la yafiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiyatan fil jazati wa jaidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira la yafiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indika warhamni intal ghafurur rahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bisa disimpan orang ya.